Kita akan lihat contoh soal. Jadi ada dua muatan, yaitu 0,2 besarnya 0,2 mikrokulom diletakkan di titik B dan titik C. Jadi muatannya sama. Dan jenisnya sama, muatan positif dan muatan positif. Pertanyaannya, berapakah kuat medan listrik titik A? Di titik A berarti karena muatan ini positif, B berarti arahnya menjauhi muatan. Ini arah B, kemudian C muatan positif berarti arahnya menjauhi muatan C. Maka arah EB dan EC demikian, sehingga resultannya di sini. Nah, maka menentukan resultannya berarti EB kuadrat plus EC kuadrat plus 2EB EC cos 90 derajat. Karena ini segitiga sama kaki. Nah, ketemu hasilnya 2 akar 2 kali 10 pangkat 4. Demikian untuk medan listrik. Jadi sekali lagi untuk menentukan resultan gaya listrik dan medan listrik itu penting sekali untuk kita harus menggambarkan dulu arah gaya listrik dan arah medan listrik untuk tahu bagaimana menentukan resultannya. Nah, sekarang saya akan lanjut yaitu hukum Gauss. Hukum Gauss ini membahas tentang garis-garis medan listrik. Jadi ada 3 hal tentang garis medan listrik, yaitu tidak pernah berpotongan, selalu menjauhi muatan positif dan mendekati muatan negatif, dan ketika garis medan listrik itu rapat menunjukkan bahwa kuat medan listrik pada titik tersebut sangat kuat. Nah, formulasi hukum Gauss itu adalah jumlah garis medan listrik yang menembus suatu bidang secara tegak lurus. Jadi yang kita hitung di sini adalah garis yang tegak lurus saja pada bidang. Nah, ketika garis medan listriknya itu membentuk sudut theta pada garis tegak lurus, maka berarti kita hitung komponen pada tegak lurusnya atau yang sejajar garis normalnya, yaitu EA cos theta. Ya, jadi yang dihitung hanya komponen dari garis medan listrik yang tegak lurus terhadap bidang. Kemudian hukum Gauss, di sini hukum Gauss itu adalah jumlah garis medan yang menembus suatu bidang tertutup dengan jumlah muatan listrik dilingkupi oleh permukaan tertutup dibagi dengan permitivitas. Jadi jumlah sigma Q dibagi dengan epsilon 0. Nah, kita lihat bagaimana kuat medan listrik ini pada dua keping sejajar. Dua keping sejajar yang diberi muatan berbeda, yang satu positif dan yang satu negatif. Rapat muatan, yaitu banyaknya jumlah muatan dibagi dengan luas keping. Sedangkan kuat medan listrik di antara kedua keping itu dinyatakan dengan rapat muatan dibagi dengan permitivitas udara atau ruang hampa udara. Nah, untuk konduktor bola berongga, ini kita bisa menentukan kuat medan listrik pada konduktor bola berongga. Di dalam bola itu berarti pada jarak yang kurang dari jari-jari, kuat medan listrik sama dengan 0. Sementara di luar bola, itu kuat medan listrik itu sama dengan K Q per R kuadrat. Sedangkan di kulit bola, E sama dengan K Q per jari-jari kuadrat. Saya lanjut untuk energi potensial listrik. Tadi seperti saya sampaikan bahwa energi potensial listrik ini adalah besaran skalar sehingga kita tidak perlu menggambar. Energi potensial listrik itu dinyatakan sebagai usaha yang diperlukan untuk memindahkan sebuah muatan yang berjarak R1 pada posisi yang berjarak R2. Maka usahanya ini dihitung K Q1 Q2 dibagi 1/R akhir kurangi 1/R awal. Ya. Jadi perubahan energi potensial itu adalah K Q1 Q2 per 1/R akhir, ini R2 bukan R kuadrat, dan ini R awal atau R1. Nah, beda potensial listrik itu didefinisikan sebagai perubahan energi potensial listrik per satuan muatan. Jadi, delta V itu adalah delta EP per Q0. Sama dengan energi potensial listrik ini merupakan besaran skalar sehingga
Kita tidak perlu menggambar arah vektornya dan kita cukup menjumlahkan secara aljabar biasa. Nah, sebagai catatan untuk medan listrik dan gaya listrik karena vektor, maka tanda negatif muatan tidak perlu dimasukkan dalam hitungan. Karena penentuan besarnya sudah ditentukan berdasarkan gambar. Sementara pada energi potensial listrik dan potensial listrik, karena tidak perlu digambar, tidak ada gambar, kemudian dia juga adalah besaran skalar, maka tanda negatif muatan itu dimasukkan ketika kita menghitung resultannya. Jadi potensial, ini kemudian potensial pada suatu titik didefinisikan sebagai kaki per R. Nah, ketika menghitung resultan potensial listrik pada beberapa muatan sumber, itu kita jumlahkan secara aljabar biasa. Jadi K 1 per R1 tambah Q2 per R2 dan seterusnya. Sekali lagi tanda negatif muatan dimasukkan. Jadi kalau misalnya Q3-nya negatif, berarti di situ nanti akan ada minus Q3 per R3 dan seterusnya. Nah, pada medan listrik juga berlaku pengkalan energi, yaitu energi potensial tambah energi kinetik sama dengan energi potensial tambah energi kinetik akhir. Energi potensial muatan Q kali V, sedangkan energi kinetiknya setengah MV, V kecepatan di sini maksudnya, MV kuadrat. Nah, ketika dua keping sejajar ini tadi sudah saya sampaikan bahwa besarnya medan listrik bisa ditentukan, yaitu rapat muatan dibagi dengan epsilon 0. Nah, pada keping sejajar itu kita juga bisa menentukan potensialnya, di mana potensial itu sama dengan besarnya medan listrik kemudian dikali dengan jarak antara dua keping. Jadi V sama dengan E kali dengan D. Ketika kita menggambarkan grafik hubungan antara hubungan antara medan listrik dengan jarak dan juga potensial listrik dengan jarak, di sini kita temukan bahwa pada R sama dengan 0, medan listriknya ini sampai pada D. Kemudian di luar D ini 0. Sementara potensial listrik ini sampai pada D, ini bertambah dari 0 sampai maksimum. Kemudian di luar itu dia bernilai maksimum. Sedangkan grafik pada konduktor bola berongga, medan listrik tadi sudah dibahas bahwa medan listrik pada bola berongga di dalam 0, kemudian di kulit dibagi R kuadrat, kemudian di luarnya dibagi R kecil kuadrat. Sedangkan untuk potensial listriknya ini di dalam dan di kulit sama, kemudian dia berkurang di luar bola. Nah, tadi seperti sudah saya sampaikan bahwa kita hanya membahas dulu sampai pada potensial listrik. Jadi kalau saya kembali pada slide awal, ini ya tadi yang sudah dibahas. Ini yang kita bahas hari ini 4, gaya listrik, medan listrik, energi potensial listrik, dan potensial listrik. Gaya listrik dan medan listrik, besaran vektor harus digambar dulu. Kemudian ketika menghitung muatannya, tanda negatif tidak perlu dimasukkan. Sedangkan energi potensial listrik dan potensial listrik itu besaran skalar, tidak perlu digambar, tanda negatif muatan dimasukkan ketika menghitung. Semoga penjelasan saya tentang 4 besaran ini bisa dipahami dan bisa membantu kalian untuk menyelesaikan soal-soal yang sudah saya berikan kemarin, dan saya berharap soal-soal tersebut dikerjakan sendiri. Jangan berharap dari teman saja, tapi dikerjakan sendiri supaya bisa belajar sendiri. Dan jika ada materi yang belum dipahami, bisa ditanyakan untuk bisa kita bahas bersama.
Sekali lagi saya harapkan tugas untuk dikerjakan sendiri dan jangan lupa dikumpulkan besok sebelum jam 12. Dan materi ini merupakan bagian untuk pembelajaran kita pada hari Senin pukul 7.30 sampai 9.30. Demikian, saya ucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Selamat belajar. Kita bertemu kembali pada pertemuan dan materi berikutnya. Terima kasih.